Baik, perkenalkan nama saya Yunari Perdana, NIM 145 dari kelas basis data. Ya, di sini saya akan menjelaskan hasil dari pekerjaan saya, yaitu di modul 1 yang memiliki studi kasus. Sebuah universitas memiliki beberapa fakultas, dan beberapa fakultas mempunyai banyak jurusan, dan setiap jurusan terdiri dari setidaknya 2 program studi. Kemudian terdapat perintah, yaitu yang pertama, tuliskan entity-nya, dan yang kedua yaitu tuliskan atribut masing-masing entity-nya dengan menandai primary key-nya, dan yang ketiga yaitu tuliskan relationship-nya, dan yang keempat yaitu tuliskan relasi antar entity-nya. Dan selanjutnya yaitu gambarkan entity relationship diagramnya atau ERD, dan selanjutnya yaitu transformasikan ERD ke dalam struktur tabel dengan menandai primary dan juga foreign key-nya. Kemudian selanjutnya yaitu menuliskan script SQL-nya. Baik, langsung saja untuk jawaban saya. Yang pertama yaitu menuliskan entity-nya. Saya membuat entitasnya yaitu terdapat 4. Yang pertama universitas dan fakultas, jurusan, dan juga prodi. Selanjutnya saya menentukan atributnya, yaitu atribut dari entitas universitas yaitu terdapat ID universitas, yang mana di sini sebagai primary key-nya, kemudian terdapat nama universitas, alamat, kode pos, telepon, email, dan juga jumlah mahasiswa. Kemudian terdapat entitas fakultas, yang mana mempunyai atribut kode fakultas sebagai primary key dan nama fakultas. Kemudian jurusan yang mempunyai atribut kode jurusan sebagai primary key-nya dan nama jurusan. Yang terakhir yaitu prodi yang memiliki atribut kode prodi sebagai primary key-nya dan nama prodi. Selanjutnya saya menentukan relationship-nya. Di sini universitas memiliki relationship dengan fakultas, yaitu memiliki. Fakultas memiliki jurusan, dan jurusan di sini memiliki prodi. Kemudian menuliskan relasi antar entity-nya. Dan saya sudah menentukan relasi antar entity-nya, yaitu yang pertama, universitas memiliki fakultas berelasi one to many, yaitu maksudnya satu universitas memiliki banyak atau beberapa fakultas. Kemudian fakultas memiliki jurusan berelasi one to many, yaitu satu fakultas memiliki banyak atau beberapa jurusan di dalamnya. Kemudian yang ketiga yaitu jurusan memiliki prodi dengan relasi one to many, yang mana maksudnya yaitu satu jurusan memiliki banyak atau beberapa prodi. Dan di sini ERD yang sudah saya buat yaitu terdapat entitas universitas dan juga atributnya. Di sini universitas memiliki atribut ID universitas dengan tanda garis bawah, yang mana di sini sebagai primary key-nya. Kemudian ada nama universitas, email, alamat, kode pos, telepon, jumlah mahasiswa yang sebagai atributnya juga. Dan universitas berelasi one to many dengan fakultas, yaitu relationship-nya memiliki. Fakultas di sini memiliki atribut kode fakultas, yang mana di sini sebagai primary key-nya dan nama fakultas. Fakultas berelasi one to many ini, dan relationship-nya yaitu memiliki. Jurusan terdapat atribut kode jurusan yang mana sebagai primary key-nya dan juga terdapat nama jurusan. Jurusan di sini relationship-nya memiliki yang berelasi one to many dengan prodi.
Dan prodi terdapat primary key-nya yaitu kode prodi dan juga atribut yang satunya yaitu nama prodi. Dan di sini hasil dari mentransformasikan struktur tabel dari IRD-nya. Nah, di sini yang pertama yaitu tabel universitas. Namun sebelum itu saya akan menjelaskan sedikit apa itu primary key-nya sebelum lanjut membahas struktur tabelnya. Yaitu primary key adalah suatu kolom yang dipilih untuk menjadi ID untuk setiap baris data sebuah tabel. Nah, primary key harus merupakan data yang unik, yang mana maksudnya data yang terdapat pada kolom yang dipilih dan tidak memiliki data yang sama. Maksudnya di sini yang menjadi primary key yaitu hanya satu dan tidak boleh ada yang sama. Nah, selanjutnya kode atau ID harus memiliki nilai yang berbeda dan bisa disebut sebagai unik identifikasi untuk setiap baris data. Nah, itu yang saya maksud. Dan primary key dibuat sebagai data yang sudah memiliki jumlah tetap dan memiliki tipe data sama. Dan biasanya primary key itu nullnya no atau not null. Dan di sini saya tipenya yaitu varchar dengan panjang 2. Dan selanjutnya yaitu terdapat atribut-atribut yang ada di dalam entitas universitas, yaitu terdapat nama universitas, email, alamat, kode pos, telepon, jumlah mahasiswa. Nah, di sini kode pos, telepon, dan jumlah mahasiswa memakai tipe integer. Karena di dalamnya yaitu hanya berupa angka. Nah, selanjutnya yaitu tabel fakultas. Di sini tidak hanya terdapat primary key, tapi terdapat foreign key-nya juga. Nah, sebelum lanjut, saya akan membahas sedikit atau saya akan menjelaskan sedikit mengenai foreign key. Nah, jika terjadi penambahan data dan penyimpanan data semakin banyak sehingga kode atau ID semakin bervariasi, nah di sini kita tidak lagi memakai primary key, tetapi kita akan membuat foreign key-nya tadi. Nah, foreign key ini adalah pengenal unik atau kombinasi pengenal unik yang menghubungkan dua tabel atau lebih di dalam database. Nah, ini kemudian jurusan yaitu terdapat kode jurusan yang sebagai primary key-nya dan kode fakultas sebagai foreign key-nya. Ini prodi, primary key-nya yaitu kode prodi, dan kemudian ada atribut nama prodi dan juga kode jurusan sebagai foreign key-nya. Kita lanjut. Nah, ini adalah tabel relasinya. Ya, dimana yang sudah saya sebutkan sebelumnya, universitas berrelasi dengan fakultas. Ini saling berhubungan, begitu juga fakultas, jurusan, dan prodi. Nah, foreign key tadi yaitu berfungsi untuk menghubungkan antara tabel. Nah, kita lihat di sini. ID universitas berhubungan dengan ID universitas. Nah, begitu juga dengan primary key yang ada di fakultas berhubungan dengan foreign key yang ada di jurusan dan juga yang ada di prodi ini. Sebelum saya akan melanjutkan
sebelum saya menjelaskan lebih mengenai bagaimana bisa saling berhubung dan bagaimana caranya, lebih tepatnya kita akan bahas di script SQL-nya. Nah, saya membuat tabel seperti tadi dengan script SQL, dan caranya yaitu pertama, membuat tabel dengan create tabel, kemudian kita menentukan nama tabel yang akan kita pakai. Saya membuat tabel universitas, dan juga di dalamnya yaitu atribut yang sudah kita tentukan sebelumnya. Jadi di sini ada ID universitas, nama universitas, email, alamat, dan juga seterusnya. Nah, kita menentukan primary key-nya dengan seperti ini, primary key dalam kurung ID universitas. Karena yang kita jadikan primary key adalah ID universitas, maka yang kita masukkan adalah ID universitasnya. Nah, selanjutnya itu create table, yaitu selanjutnya membuat fakultas. Nah, di dalam fakultas ini sudah terdapat foreign key-nya. Nah, bagaimana cara membuat foreign key-nya? Nah, kita membuat variabel baru, atau kita membuat atribut baru, yang mana atribut ini hanya terdapat dalam tabel, tapi tidak terdapat pada IRD-nya. Nah, seperti yang sudah saya sebutkan, yaitu foreign key, yaitu menghubungkan antara satu tabel dengan tabel yang lainnya. Nah, karena fakultas berhubungan dengan universitas, maka di sini saya membuat variabel baru dengan nama ID univ, dan foreign key-nya yaitu atribut yang sudah saya buat tadi, yaitu ID univ. Kemudian, karena berhubungan dengan tabel universitas, maka reference tabel universitas dan foreign key dari tabel universitas ini tadi. Nih. Nah, begitu dengan create table jurusan. Jurusan berhubungan dengan fakultas. Oleh karena itu, foreign key-nya yaitu dari kode fakultas dan juga create table prodi. Di sini primary key-nya yaitu kode prodi dan foreign key-nya yaitu kode jur yang berhubungan dengan tabel jurusan dengan primary key-nya kode jurusan yang ada di dalam tabel jurusan ini. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika terdapat kesalahan baik dalam penyampaian maupun dalam perkataan saya mohon maaf sebesar-besarnya, dan terima kasih.